Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial seputar Zoom, yaitu bagaimana cara kita membuat jadwal meeting yang berulang atau recurring meeting. Nah, caranya sangat mudah. Nah, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke akun Zoom kita ya. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke sini, kemudian kita buat jadwal meeting, bisa lewat menu meeting di sini atau bisa juga lewat menu schedule. Saya contohkan di menu schedule ini. Nah, di sini silakan teman-teman mengisi judul meetingnya apa. Nah, kemudian pada saat teman-teman akan mengisi kapan meetingnya akan dilaksanakan, jam berapa sama durasinya, ini tidak perlu teman-teman isi. Nah, di sini teman-teman tinggal mengklik recurring meeting ya. Ini diklik, nanti otomatis untuk yang tanggal, kemudian jam, kemudian durasi ini akan hilang karena untuk meeting ini tidak di set berdasarkan kapan pelaksanaannya, tapi nanti sewaktu-waktu akan bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu seperti itu. Jadi kita klik saja, otomatis ini tidak akan ada ya. Nah, kemudian teman-teman setelah ini meeting ini sudah tersetting untuk bisa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman tinggal memilih mau pakai automatic atau meeting ID-nya itu secara otomatis dari Zoom atau menggunakan personal meeting ID kita. Nah, setelah itu tinggal kita atur passwordnya, apa yang kita ingin passwordnya. Misalnya saya buat 123456. Kemudian bisa diaktifkan waiting room atau tidak. Nah, ini waiting room nanti untuk memudahkan peserta ya. Apabila ketika ini kita aktifkan, otomatis peserta tidak akan bisa masuk tanpa persetujuan kita. Tapi kalau misalnya ini kita tidak aktifkan, nanti siapapun yang punya link meeting ini dia akan bisa masuk ke dalam meeting tersebut tanpa harus persetujuan dari hostnya. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya tinggal kita setting apakah video dari host mau aktif atau tidak saat nanti kita mulai meeting. Kemudian termasuk dari partisipannya ya, saat partisipan dia masuk ke dalam meeting tersebut apakah videonya otomatis menyala atau mati. Seperti itu, tinggal kita setting di sini apakah on atau off ya. Untuk kalender kita pilih outer calendar saja. Kemudian untuk advance optionnya silahkan teman-teman sesuaikan, bisa diaktifkan mute partisipan, jadi menonaktifkan suara peserta saat peserta masuk ke dalam meeting kita. Kemudian bisa juga kita aktifkan partisipan ya, jadi partisipan ini bisa join kapan saja tanpa harus host mengaktifkannya ya, jadi partisipan bisa dapat masuk kapan saja. Kemudian bisa juga kita aktifkan record meeting secara otomatis atau saat manual juga bisa, nanti terserah dari teman-teman sesuai kebutuhan. Setelah itu kita tinggal save saja. Setelah kita save, nah nanti ini linknya silahkan teman-teman share ke yang akan diajak rapat ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini perbedaannya ya, kalau untuk yang meeting pada umumnya yang dengan pengaturan jadwal, di situ nanti ada di sini ada keterangan biasanya pelaksanaan meetingnya itu kapan. Nah, seperti itu. Nah, berbeda kalau recurring meeting, dia tidak ada pelaksanaan kapan meetingnya, cuma link meeting ini nanti bisa digunakan sewaktu-waktu saat kita membutuhkan rapat, terus kita langsung mengaktifkan link ini. Jadi teman-teman yang lain yang akan kita ikutkan rapat, dia bisa otomatis langsung masuk ke dalam meeting ini tanpa harus kita mengirimkan link yang baru. Jadi bisa pakai link ini untuk berkali-kali ya, seperti itu. Dengan catatan setelah selesai digunakan, meeting ID ini tidak boleh dihapus ya. Jadi kalau udah dihapus ya nanti akan diganti dengan meeting ID yang baru atau link yang baru, itu seperti itu. Kemudian kita tinggal mengaktifkan saja di menu meeting sini ya. Ini sudah masuk di sini, sudah berulang. Nah, kemudian kita tinggal start saja. Saya contohkan. Oke. Nah, kita sudah start, sudah masuk ya, seperti ini. Oke, kita sudah masuk. Ya, kita sudah masuk di sini. Nah, di sini nanti otomatis peserta itu tinggal masuk saja ya. Kita sudah tinggal melakukan penyetingan saja, nanti peserta tinggal masuk ke dalam meeting ini tanpa mereka harus kita harus mengatur waktunya kapan. Itu dia meeting ID ini bisa digunakan kapan saja, seperti itu. Kemudian saya coba untuk leave. Oke. Nah, saat kita leave di sini otomatis akan tersimpan terus meeting ID kita, dengan catatan ini tidak kita hapus ya, jangan kita hapus. Tapi kalau misalnya kita hapus ya sudah, ini tidak akan bisa
kita pakai lagi. Berbeda dengan kalau kita misalkan menjadwalkan meeting dengan waktu atau dengan harinya kapan, ketika hari itu sudah melewati ya berarti otomatis dia akan akan hilang dari daftar di sini ya. Misalnya seperti ini, kita buat schedule meeting yang baru misalkan hari ini jam 1. Oke, nah seperti ini ya. Kalau untuk yang recurring meeting di sini dia akan selalu muncul terus. Tapi kalau yang untuk Zoom meeting yang dengan jadwal atau waktu di sini ya, itu dia kalau sudah melewati waktunya, sudah selesai meetingnya, dia otomatis hari berikutnya ini akan hilang. Itu seperti itu. Dia akan terekam di sini kalau misalnya kita merekamnya. Tapi kalau kita tidak merekam ya dia tidak akan tersimpan di sini. Seperti itu. Ini contoh beberapa record-recordnya. Nah, ini seperti ini ya. Bedakan tadi yang di sini ketika kita buka copy invitation-nya. Kita buka ini ya. Nah, di sini ada topiknya, ada waktunya ya, time-nya kapan pelaksanaannya. Beda dengan yang ini. Untuk yang recurring meeting di sini dia tidak ada waktu pelaksanaannya. Nah, itu seperti itu. Karena yang recurring meeting ini bisa kita gunakan kapan saja. Yang penting tidak kita hapus dan linknya masih disimpan oleh peserta yang akan ikut meeting kita. Itu seperti itu. Oke, sangat mudah ya teman-teman untuk membuat meeting ini. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan membuat jadwal ulang kapan kita mau meeting. Kalau misalnya itu satu grup kita atau misalnya satu teman kantor kita, itu kita tinggal pakai satu akun meeting ID ini aja untuk melakukan rapat sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Itu seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait bagaimana cara membuat jadwal meeting secara berulang atau recurring meeting. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.